Bagaimana pendapat Bapak Pendeta Stephen Tong mengenai pernyataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14:29 yang berarti Allah Bapa lebih besar dari Dia sendiri? Ini adalah sesuatu keadaan di dalam periode inkarnasi. Pada waktu Yesus berada di dalam dunia, Dia adalah sebagai utusan, maka Dia lebih kecil dari Allah Bapa. Dia dibatas di dalam keadaan manusia, sehingga sifat manusia Dia lebih rendah dari Bapa. Tetapi di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Yohanes pasal 10:30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa satu adanya." Di situ kita melihat tidak ada perbedaan tingkat, tetapi bersatu. Tadi dikatakan bahwa Kristus dilahirkan oleh Bapa. Jadi apakah pada awal kekekalan yang ada hanya Bapa? Tidak. Ini kalau kita pakai konsep manusia, Bapa ada dulu, lalu melahirkan anak. Sehingga anak bereksistensi sesudah eksistensi Bapa yang mendahului dia. Tetapi ini pun tidak benar, saudara-saudara. Kalau seorang Bapa hanya mempunyai seorang anak, maka Bapa itu lebih dulu menjadi Bapa atau anak itu lebih dulu menjadi anak? Bapa lebih dulu menjadi Bapa. Bapa siapa? Loh, katanya Bapa dulu menjadi Bapa, baru anak jadi anak. Kalau dia dulu menjadi Bapa, Bapa siapa? Jadi kalau tidak ada anak, dia belum jadi Bapa. Sudah kerja pikirannya. Kalau anak belum ada, Bapa belum jadi Bapa. Dia adalah Bapa karena adanya anak. Anak adalah anak karena adanya Bapa. Jadi mulai sama, Bapa adalah Bapa, anak adalah anak pada saat yang sama. Heran ya? Tidak heran. Memang begitu. Nah saudara-saudara, siapa yang mengadakan Bapa terlebih dahulu ada, terlebih dahulu ada, baru ada anak, itu salah. Karena dia, kalau dia adalah Bapa, langsung dia adalah Bapanya sang anak. Sehingga Bapa dan anak sama satu saat mulai ada. Itu disebut eternal generation. Dilahirkan di kekekalan yang sama. Satu keajaiban. Saudara-saudara, kita terlalu diganggu oleh pikiran kalau menikah ibu sama ayah, lalu kandung keluar anak, baru ada bapak, anak dan sebagainya. Lalu ibunya siapa? Ada orang agama lain yang mengancam orang Kristen. Hei, Bapak, Allah nikah sama Maria ya? Bukan Allah Bapa menikah sama Maria melahirkan anak, tidak. Yang disebut eternal generation berarti Kristus adalah anak sebelum dia lahir. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia inkarnasi, dia adalah anak Bapa. Allah anak di dalam kekekalan. Itu disebut eternal generation. Sebenarnya sebagian akan diceramakan besok, ditanya dulu ya kebocoran. Allah itu tiga tetapi satu. Siapa bilang? Allah itu satu. Allah itu tiga tetapi satu. Allah itu satu tetapi tiga oknum. Allah itu tiga oknum tetapi esa. Hati-hati. Kalau saya kasih tidak lulus, masih tidak apa-apa. Tuhan yang kasih tidak lulus, betul-betul tidak lulus kamu. Mengapa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus disebut oknum pertama, kedua, dan ketiga? Mengapa tidak disetarakan? Oke, disetarakan, oknum sama gitu. Oknum sama. Oknum sama gitu. Sudah mesti ada oknum karena tiga oknum. Jadi Bapa oknum ke satu dan kedua dan ketiga. Anak oknum ke satu dan kedua dan ketiga. Roh Kudus oknum ke satu dan kedua dan ketiga. Kalau begini ya sama toh, rata toh, tapi kacau. Sekarang saya tanya, adakah tidak pernah terjadi anak mengutus Bapa? Ada nggak? Sama rata toh, tapi tidak pernah terjadi anak mengutus Bapa. Atau Roh mengutus anak, tidak ada. Hanya Allah Bapa mengutus anak. Jadi di sini urutannya pertama adalah Bapa, lalu anak. Setelah anak selesai tugasnya naik ke surga, baru diutus Roh Kudus turun. Sehingga dari urutan kronologis, dari urutan historis, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu urutan. Tetapi setara seperti suami, kepala, istri, semua. Nah, sekarang sang istri yang bilang 1, 2, 3. Setuju ya? Nah saudara-saudara, suami, kepala, istri ini perkataan Alkitab. Engkau harus setuju. Meskipun tidak setuju ya setuju saja. Suami, kepala, istri. Tidak
tidak berarti istri ekornya suami. Suami kepala istri tidak berarti suami berhak menindas nyonya. Jangan senengan ya laki-laki ya. Suami kepala istri berarti dia bertanggung jawab untuk sekeluarga. Beban, keamanan, resiko. Jadi yang suka jadi kepala jangan sombong. Yang jadi kepala bisa pusing semua. 1, 2, 3. Banyak orang ingin jadi kepala, tidak mau pusingnya, mau kepalanya tok. Hati-hati kalau salah besar yang potong kepala lo. Jadi hukum keras yaitu potong kepala. Saudara-saudara, suami istri sama rata kedudukannya, tapi lain urutannya. Suami adalah kepala istri, Kristus kepala gereja, Allah Bapa kepala Kristus. Ini urutan, bukan setara tidak setara, bukan kedudukan. Ya. Sebagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama rata. Tetapi tidak pernah terjadi anak mengutus Bapa atau Roh Kudus mengutus anak atau Roh Kudus mengutus Bapa. Hanya ada Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Di situ kita melihat urutan ordernya, bukan tingkatannya. Yesus itu anak Allah, tetapi mengapa dikatakan bahwa Yesus itu sama dengan Allah? Yesus anak Allah, ini adalah oknum kedua yang disebut anak Allah. Tapi Yesus adalah Allah, ini adalah esensi Allah yang esa ada pada ketiga oknum ini. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu satu Allah, tiga oknum, satu Allah, tapi oknum berbeda. Gini pun sulit menjelaskan. Kelima, mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Memang dibatasi atau ada sebab lain? Apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu Yesus mati di salib, khususnya dalam konteks Tritunggal? Yesus mati di kayu salib, dia mati di dalam keadaan sifat kemanusiaannya, bukan sifat ilahinya yang mati. Allah tidak bisa mati semua. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Kalau Yesus bukan manusia, tidak mungkin dia mati. Sehingga dia harus datang menjadi manusia untuk mewakili engkau. Tetapi kalau dia hanya manusia, tidak mungkin dia bangkit. Sehingga dia adalah sifat ilahi, sehingga dia bangkit. Kristus untuk mungkin mati harus menjadi manusia. Untuk kemungkinan bangkit, dia harus Allah. Dan dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati. Sehingga dia mempunyai syarat cukup menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Pengantara yang dua sifat, pengantara yang sekaligus mempunyai sifat ilahi dan sifat manusia ini mengakibatkan dia bisa mewakili Allah di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Semua bilang puji Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu dia mati? Yaitu betul-betul dia mati secara kemanusiaannya. Mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Karena dia masuk ke dalam dunia ciptaan. Dunia ciptaan adalah dunia terbatas. Dunia pencipta adalah dunia tidak terbatas. Dunia ciptaan adalah dunia sementara. Dunia pencipta adalah dunia kekal. Dunia ciptaan adalah dunia dikuasai oleh waktu dan tempat. Dunia pencipta adalah dunia melampaui waktu dan tempat. Itu sebab dia masuk ke dalam wilayah keterbatasan. Berarti dia terbatas. Sehingga ada kemungkinan yang terbatas bisa diselamatkan oleh dia untuk menerobos kepada ketidakterbatasan. Dan dia perlu kuasa tidak terbatas. Itu sebab Allah mengurapi dia dengan roh yang tidak terbatas pada waktu dia di dalam dunia, waktu dia terbatas. Sehingga di dalam keadaan keterbatasan itu, dengan kuasa tidak terbatas, dia bisa melakukan mujizat. Dan di dalam mujizat itu, kuasa itu terus keluar secara tidak terbatas. Sehingga orang mati dibangkitkan, orang buta dibuka matanya, orang yang timpang bisa berjalan, orang yang sudah berhari-hari di dalam kuburan bisa keluar. Karena kuasa urapan itu. Tapi dia sendiri tetap hidup di dalam keadaan terbatas. Ada orang tanya kepada saya, Yesus bisa bahasa Inggris enggak? Pada waktu dia hidup di dunia, dia belajar Inggris. Saya bilang tidak, karena tidak perlu. Dia diutus kepada orang Israel. Yesus kalau orang omong Inggris, orang lain semua tercengang, kaget. Jadi tidak perlu. Dia dibatas di dalam bahasa, dibatas di dalam gerakan, dibatas di dalam banyak hal. Dibatas di dalam pengetahuan. Sehingga dia mengatakan mengenai hari kedatangannya, hanya Bapa tahu, dia tidak tahu.
Bukan sifat ilahinya tidak tahu. Tapi pada waktu dia berada di dalam keadaan manusia, dia terkurung di dalam batasan karena ketaatan. Itu cinta kepada kita luar biasa. Mengapa Pak Pendeta berkata bahwa Yesus adalah Allah? Memang dia Allah. Yesus dan Alkitab sendiri tidak berkata demikian. Demikian. Yohanes 8:42, aku keluar dari Allah dan datang dari Allah, dan aku pergi kembali kepada Allah. Memang dia Allah yang keluar dari Allah, terang yang keluar dari terang, firman yang keluar dari Allah, dan firman itu Allah adanya. Sudah dijelaskan tadi. Yohanes 20, kita Rasul 2:32, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah tidak mati. Bagaimana pendeta menafsirkannya? Di mana teologinya? Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ini ada sifat kemanusiaannya, itu adalah dibangkitkan dengan kuasa Roh Kristus yang membangkitkan manusia. Tapi secara sifat kuasa Roh Kristus adalah kuasa Allah sendiri. Dan kuasa Roh Kudus adalah kuasa Kristus sendiri. Karena Allah Bapa, Allah Kristus, Allah Roh Kudus adalah Allah Esa. Sehingga dia sendiri bangkit. Karena dia adalah Allah. Tetapi dia bangkitkan tubuhnya dia sendiri. Sehingga Yesus orang Nazaret itu dibangkitkan. Tapi yang membangkitkan adalah kuasa Allah. Dan sifat ilahinya adalah Allah itu sendiri. Tritunggal sudah ada di perjanjian lama. Kejadian 1:26. Baiklah kita. Siapakah kita itu? Yang Allah ajak bercakap-cakap. Mengapa pada malam pertama seminar Bapak mengatakan bahwa Tritunggal tidak disebut di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru? Siapa yang lebih tinggi eksistensinya, Allah atau Tuhan? Saudara-saudara, saya tidak katakan itu, jangan memfitnah saya. Saya telah berdoa setelah baca ini, Tuhan ampunilah dia karena apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Saya hanya mengatakan istilah Tritunggal tidak muncul, betul nggak? Yang dengar saya katakan kalimat istilah Tritunggal tidak muncul, yang sudah dengar acungkan tangan. Coba tanya musuhmu, banyak loh. Saudara-saudara, saya katakan istilah Tritunggal tidak ada di PB dan PL. Tetapi konsep Tritunggal sudah ada dan hanya ada di PB dan PL. Itu sebab kemarin kan sudah dijawab mengenai kita, apa artinya kita dan sebagainya. 8. Sekarang Bapak menyebut bahwa konsep Tritunggal sudah diwahyukan dari permulaan ayat Yesaya 6:8. Sesudah saya baca ternyata tidak ada. Apa tidak ada salahnya? Setelah kau mengatakan ini, saya cari-cari lagi. Akhirnya kau tidak salah, saya tidak salah, Alkitab tidak salah. Yang salah terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam ayat itu mengatakan, siapakah yang boleh ku panggil, yang boleh ku utus? Siapa yang pergi bagi kami? Bagi kita. Di situ kali kedua adalah aslinya bukan satu tapi banyak. Tapi Indonesia tetap bagiku, tetap pakai ku. Nah di situ terjemahan, di dalam terjemahan lain sudah menjadi banyak. Terangkan Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Ini kemungkinan sekali mengenai kristologi yang selalu menimbulkan kekacauan. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang Laodikia. Dan saudara-saudara, ayat mengenai ini dan ayat di dalam Kolose 1 dan di dalam pasal 1 Yohanes dan juga di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 selalu dipakai oleh saksi-saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan. Salah satu ayat yang menjadi penunjangan mereka adalah di dalam ayat ini yang berbunyi demikian. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah di dalam bahasa Greka mempunyai kemungkinan diterjemahkan menjadi dua macam. Yang pertama di dalam ciptaan. Yang kedua yaitu yang menjadi utama di atas segala yang dicipta. Nah saudara-saudara, orang-orang saksi Yehova memakai yang pertama sebagai patokan. Yaitu di antara yang dicipta semua oleh Allah, Yesuslah ciptaan yang pertama. Yang permulaan dicipta dahulu, lalu baru cipta yang lain. Jadi ciptaan sulung maksudnya. Padahal ini ayat digabungkan dengan seluruh kitab suci, lebih cocok diterjemahkan. Dia menjadi yang utama di atas segala yang diciptakan oleh dia. Berarti dia menjadi penguasa atas segala ciptaan. Dia menjadi awal, dia menjadi penghulu yang tertinggi untuk memerintah semua ciptaan di bawah dia. Itu artinya. Saudara-saudara,
Daniel 12 ayat 1. Nah, ini dari saksi Yehova dan khususnya sebagian daripada orang-orang Advent percaya Yesus adalah ciptaan Allah dan Yesus adalah Mikael itu, yaitu penghulu malaikat. Nah, saudara-saudara, saksi-saksi Yehova mempunyai adopsi secara tidak sadar pikiran teologi bidat daripada Gnostisisme. Gnostisisme mengajarkan Allah menciptakan dua logos. Logos yang menang, logos yang sukses menjadi Kristus. Logos yang kalah menjadi setan. Logos yang gagal menjadi setan. Sehingga setan adalah penghulu malaikat yang jatuh, yang jahat. Yesus adalah penghulu malaikat yang tidak jatuh, yang akan berperang dengan setan itu. Sehingga Yesus disebut ada Mikael. Padahal tidak ada satu tempat di Alkitab mengatakan Yesus adalah Mikael. Penghulu malaikat pada waktu berjumpa dengan Daniel mau bersembah kepada dia tidak mengizinkan. Demikian pada waktu Yohanes di Patmos melihat akan segala nubuat tentang kedatangan Kristus kali kedua, dia melihat malaikat, dia mau bersembah sujud. Malaikat mengatakan, jangan sembah sujud saya. Tetapi Yesus menerima sembah sujud karena dia adalah Allah. Sedangkan malaikat adalah diperintahkan oleh Allah harus bersembah sujud kepada Yesus. Maka ayat itu tidak ada hubungan sama Kristus. Apa artinya El Shaddai? Istilah El Shaddai muncul di dalam pasal ke-18 ayat pertama di Kejadian. Allah berkata kepada Abraham, engkau harus menjadi orang yang sempurna karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Istilah maha kuasa yang diterjemahkan itu di dalam aslinya adalah El Shaddai. El adalah Allah, Shaddai adalah limpah. Limpah. Aku adalah Allah yang berkelimpahan. Nah, sebenarnya ini El Shaddai di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti lebih asli lagi, yaitu seperti perempuan yang mempunyai susunya besar, sehingga cukup untuk menyusui semua kebutuhan anak bayinya. Jelas maksud saya? Karena saya mempunyai dada susu yang cukup, sehingga karena anugerahku begitu cukup mengisi kebutuhanmu, sehingga engkau harus menjadi orang yang kuat, yang sempurna. Itu artinya El Shaddai. El Shaddai mempunyai arti sesungguhnya aslinya adalah susu yang besar. Tapi bagaimana kita mengerti Allah mempunyai susu yang besar? Allah itu roh adanya. Jadi Allah adalah mempunyai anugerah yang cukup untuk memberikan segala kebutuhan kita. Dia adalah berkuasa dan mempunyai anugerah yang limpah. Sehingga Allah yang limpah dan Allah yang maha kuasa yang dipakai di situ. Sampai di sini dulu. Dan saudara-saudara, sekarang kita akan melepaskan saudara pulang dengan segala sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara.